Halo dokter, Halo, apa apa kabar kabar? Rehan? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Cerah Ya. banget nih hari ini kelihatannya. Iya, hijau banget tuh. Langitnya biru bagus. Gitu banget. Kemarin video pertama part satu bagus banget tante ini ya responnya. Banyak yang Alhamdulillah. antusias. Alhamdulillah banyak banget yang merasa senang jawaban mereka terjawab akhirnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini part 2 ini bisa nambah lagi ya, Banyak nggak makin pertanyaannya? berguna. Pertanyaannya kurang lebih sama yang kemarin sih. Iya. Sama, Ya, kita jumlahnya kan sama-sama tujuan yang COVID. kita mengedukasi ya. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Oke, kita langsung aja ya, Dok. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman untuk part 1 kemarin tentang COVID-19, untuk part 2 ini kita akan bahas tentang new normal ya, seputar new normal itu sendiri dan protokol-protokol dan sebagainya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, Dok. Iya. Apakah Indonesia sudah melewati gelombang 1 COVID-19? Nah, ini mungkin banyak yang pengen tahu ya. Iya. Sebenarnya gelombang-gelombang ini tuh apa? Gelombang 1, kata kita masuk gelombang 2, nah itu gimana dok? Ya, jadi kalau bicara Indonesia, ini kan negara kita sangat beragam ya. Ada yang penduduknya banyak, ada yang sedikit, banyak kepulauan, jadi nggak bisa sama. Jadi itu kan juga di TV kita lihat laporan-laporan kasusnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Indonesia lagi meningkat. Jadi lebih ke arah mapping masing-masing daerah. Apakah itu secara berdasarkan provinsi, kota, kabupaten, atau kecamatan. Jadi sebaiknya memang masing-masing Pemda itu punya mapping. Dan yang disebut misalkan ini kan bicara gelombang 1 atau 2 itu kalau suatu daerah, katakanlah Jakarta ya, sudah melewati peak-nya atau kasus yang paling banyak, kemudian kasusnya cenderung menurun atau stabil, ya. Nah itu kita bisa mengatakan, oh sudah lewat peak, sekarang kita turun. Dan kalau bisa itu turun terus sehingga di bawah 10 barangkali dalam 1 hari selama 14 hari itu sudah jadi grafiknya landai ya, Rehan ya. Ya. Nah kalau landai seperti ini itu sudah dikatakan kita stabil. Nah nanti kalau ada lagi tiba-tiba kasusnya banyak lagi, nah itu bisa dikatakan gelombang kedua. Nah kalau sekarang DKI mulai menurun nih, jadi nggak bisa kita samakan karena Jawa Timur contohnya lagi naik. Ya, jadi susah kalau bicara Indonesia karena daerahnya beda-beda. Jadi lebih baik data masing-masing kota atau provinsi. Gitu ya. Oke. Berarti emang kita melihat dari kurva ya, secara Ya. progresinya gimana, apakah dia terus meningkat ataupun melandai, plateau ya mungkin ya. Ya. Kalau misalkan nanti ya dia naik lagi, itu bisa disebut gelombang 2 ya dok? Oke. Ya, tapi harus dalam posisi landai yang cukup lama, baru tiba-tiba naik lagi ya. Jadi landai cukup lama dan naik lagi. Oke, jadi mudah-mudahan kita nggak sampai naik lagi ya teman-teman. Makanya jangan semua sampai deh, udah capek semua orang nih gara-gara COVID ini nih. Banget, iya. Makanya semua upaya pencegahan untuk kita mencegah sampai gelombang 2 ya. Jangan berharap ada gelombang 2 ya. Dan ini juga sebenarnya new normal ini berlaku di seluruh dunia dok. Maksudnya nggak hanya negara-negara tertentu kan? Eropa, bahkan Amerika udah mulai bersiap-siap untuk membuka atau artinya melonggarkan. Kalau kita kan istilahnya PSBB ya, kalau mereka melonggarkan restriksi untuk mulai kehidupan biasa, tapi dengan istilah new normal itu kan memang aktivitasnya normal, tapi ada sesuatu yang new. Yang new ini adalah yang disebut di Indonesia sebagai adaptasi kebiasaan baru. Ya. Jadi aktivitas masih bekerja, ya, masih belajar, tapi ada kebiasaan baru di situ yang tujuannya tidak lain adalah untuk pencegahan. Karena kan Dr. Rehan tahu sendiri, WHO mengatakan kita belum dalam situasi yang pandemi ini akan lenyap dalam waktu yang dekat, jadi masih akan lama. Diperkirakan katanya 1-2 tahun. Nah ini kita hampir 1 tahunan ya. Secara global ya. Kan mulainya Desember tanggal 31 kan di Wuhan. Ya. Ya, tapi memang sekarang terjadi penurunan. Mudah-mudahan turun terus, landai.
Dan kita sebagai manusia, makhluk berakal ya harus smart ya menghadapi ini. Betul, betul. Karena kalau kita lihat untuk di Indonesia sendiri saat ini kasusnya udah mau 51.000 lebih ya. Oh betul, Dan dan ya, yang juga bertambah terus. betul. Apalagi kalau di US kita lihat sendiri dengan semua situasi yang terjadi saat ini di US, memang longgar ya, tapi mungkin banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Kita lihat jumlah mereka kasusnya semakin lama semakin meningkat terus ya, sudah 2 juta lebih. Angka kematiannya juga cukup tinggi ya, lebih dari 100.000. Dan sebenarnya ini masuk ke pertanyaan berikutnya sih dok. Kadangkali, seringkali mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang abai ya terhadap protokol kesehatan. Mungkin tetangga kita ataupun kolega kita di tempat kerja, mereka apa ya, kita sudah menegur, mengingatkan, tapi mereka nggak mau mendengarkan. Nah itu baiknya gimana ya dok? Cara kita apa ya, membuat mereka mau patuh, membuat mereka mau mendengarkan. Ya, jadi memang masyarakat Indonesia itu sangat bervariasi ya, bervariasi dalam menangkap gejala, dalam melihat fenomena dan juga bermacam-macam antisipasinya. Ada yang sangat patuh, sangat disiplin. Ada yang ya lihat-lihat situasi. Nah, jadi ini abu-abu nih kalau lagi bergaul sama yang patuh ikut patuh. Kalau sama yang cuek ikut cuek. Tapi juga ada masyarakat tertentu yang abai. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya, karena corona ini nggak bisa dihadapi atau COVID ini dihadapi oleh sekelompok orang saja, tapi harus semuanya kita. Dan sebaiknya kita saling mengingatkan. Dan jangan merasa sungkan untuk mengingatkan, karena kalau kita mengingatkan untuk ini demi kebaikan banyak orang, kebaikan diri kita dan orang yang kita katakanlah kita tegur atau kita nasihati itu demi kebaikan dia juga. Misalnya lagi jalan-jalan nih kan sekarang mall udah buka walaupun dengan restriksi ya. Nah itu masih kalau ke mall ada yang tidak pakai masker, nah kita harus dengan tata cara yang sopan mengingatkan, dan yang diingatkan juga harus legowo nerima ya, karena ini semua demi kita bersama. Betul, setuju banget. Jadi terus mengingatkan aja kali ya dok ya. Oke, oke, oke. Ya. Karena juga saya sering lihat di media sosial, kalau kita lihat bahkan dari teman-teman influencer pun masih ini ya, memperlihatkan dirinya apa namanya, nongkrong gitu, ketemu-ketemu sama teman-temannya, meskipun di Ya. rumah tapi kok rame-rame gitu seperti. Nah itu saya agak prihatin sih ngelihat itu. Ya, kita balik lagi ya bahwa penularan dari COVID ini kan karena interaksi antar manusia yang dekat. Artinya itu kerumunan. Jadi kalau kerumunan itu identik dengan transmisi atau penularan. Jadi inilah makanya keluar protokol yang mengatakan jaga jarak. Ini mencegah penularan ini ya, pakai masker. Pakai masker supaya droplet tidak keluar, tidak mengenai orang lain. Jadi kalau kita semua pakai masker itu saling melindungi kita ya. Demikian juga berjaga jarak. Dan cuci tangan itu juga penting. Dan ini kita ingatkan juga. Jadi kalau dari luar atau habis memegang benda-benda kita cuci tangan. Kalau orang lain tidak cuci tangan kita ingatkan. Itu bukan kita rese ya, tapi mungkin ya karena kita care, kita perhatian sebetulnya. Jadi dilihat harus seperti itu. Dan ini memang perlu sekali kebesaran jiwa, perlu sekali kekompakan seluruh masyarakat Indonesia lah, bersatu kita semua. Karena kalau ada yang abai, ada yang disiplin, itu nggak akan hilang ini COVID. Jadi mesti kita sama-sama bertekad bersatu bersama lawan COVID. Gitu ya teman-teman, terutama teman-teman influencer semuanya, tolong, karena banyak mata masyarakat Indonesia yang ke arah teman-teman influencer semua. Jadi mereka pun akan meniru apa yang dilakukan teman-teman influencer. Jadi tolong ya, yang terutama yang followersnya berjuta-jutaan, yang followersnya banyak, tolong memberikan contoh yang baik, ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke? Kita harus kompak. Oke, makasih dok. Kita lanjut ya. Sekarang untuk nomor berikutnya, apakah ada batasan waktu untuk berada di luar rumah, terutama ketika sedang ramai? Nah, jadi misalkan kita terpaksa harus keluar rumah di new normal ini, apakah ada batasan waktu kira-kira berapa lama? Sebetulnya tidak ada restriksi batasan waktu.
Tapi justru dikatakan sebisa mungkin hindari keramaian. Tapi kalau terpaksa harus berada di keramaian itu, karena kalau nggak ada di keramaian Anda tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu, maka boleh, tapi itu tadi pakai masker, cuci tangan, begitu. Oke. Jadi sebisa mungkin hindari ya. Ya, sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau terpaksa boleh, tetapi dengan syarat. Oke, jadi misalkan ke pasar kayak gitu yang pasti rame, ke pasar ataupun ke tempat lain. Oke, tapi kalau bisa teman-teman hindari. Itu ya, kalau ada suatu negara, misalnya mau beli buah, itu kan nggak boleh. Kalau selama ini kan kita mengerubung lalu pegang-pegang buahnya. Kalau sekarang nggak, satu-satu datang ke tukang buah, yang berikutnya harus 1 meter jaraknya antri. Oh. Ya, jadi kalau yang satu udah selesai, dia pergi, baru yang berikutnya mendekat ke tukang buah, begitu. Dan antara tukang buah dengan yang konsumen juga harus berjarak. Dan pakai masker juga. Oke. Bagus ya, harus kayak gitu ya. Menyentuh buah juga kita cuci tangan. Oke. Setelah menyentuh buah ya, atau mungkin sentuh apapun yang di pasar atau di luar harus tetap cuci tangan ya. Oke, makasih dok. Berarti kalau di era new normal ini sendiri, masih mungkin nggak diadakan acara-acara yang kira-kira akan banyak orang seperti festival, konser, atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, masih mungkin nggak dok? Ya, kalau konser itu kayaknya agak-agak sulit menjaga orang ya, karena ada emosi di situ, emosi mungkin mengikuti musik dan segala macam, sehingga untuk menjaga protokol kesehatan agak-agak sulit. Kalau pakai masker, ya sepertinya agak sulit di era sekarang ya. Sekarang saya nanya sama Rehan, kalau konser festival itu penontonnya ngapain? Bukan nyanyi? Ya pasti gerak sih. Kalau nyanyi, pakai masker nggak dia? Ya ikutan nyanyi, ya itu dropletnya bisa. Ya. Nah itu. Terus memberikan applause kepada penyanyi atau pemain bandnya, kan mereka mendekat, dan itu akhirnya agak susah mencegah orang untuk tidak berdesak-desakan. Apalagi kalau konsernya Isyana misalnya, ya orang kan akan berkerumun, desak-desakan, mungkin minta tanda tangan dan semacamnya. Jadi agak-agak susah pada kondisi saat ini. Nggak tahu gitu. Kalau mungkin tahun depan ya. Oke. Mudah-mudahan bisa secepat. Makanya kalau semakin cepat, semakin kompak kita, semakin cepat kita selesai pandemi ini. Ya, gitu. Nanti kita bisa kembali. Kompak, disiplin, ya, saling mengingatkan. Mungkin kita segera bisa terlepas dari kondisi saat ini. Amin. Biar bisa nonton konser lagi, teman-teman. Pasti udah banyak banget yang kangen nih. Banyak banget yang udah stres di rumah aja kayaknya. Atau nonton konser virtual doang, mungkin pengen langsung ketemu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, misalkan... Kalau konser virtual dengan langsung ketemu orangnya beda banget. Sensasinya beda. Beda. Betul, beda itu. Ya udah, mudah-mudahan bisa segera ya. Dan sebenarnya kan ini ada isu, kan sekarang lagi libur ya sekolah-sekolah ya dok. Nanti kan saya nggak tahu deh jadwalnya, mungkin Juli ya atau Agustus mulai buka lagi, mulai masuk kurikulum baru sekolah ya. Nah itu kalau menurut dokter sendiri, pendapat dokter tentang sekolah tatap muka gimana dok? Nanti saat sekolah dibuka kembali untuk tatap muka. Ya, jadi memang kurikulum dimulai Juli atau Agustus ini ya. Tapi dengan kondisi sekarang yang kasus itu belum landai, saya kira untuk tatap muka itu masih riskan. Jadi sepertinya sih orang-orang nanti anak-anak masih belajar secara virtual. Oh gitu, oke. Karena kemarin tuh sempat saya lihat di berita ya, bahwa tergantung zonanya nanti ya. Misalkan untuk zona yang termasuk aman, mungkin bisa tatap muka, tapi untuk zona sekolah-sekolah yang di daerah yang merah ya, atau yang nggak aman, itu mungkin tetap harus jarak jauh ya. Apakah seperti itu dok? Dibeda-bedakan seperti itu atau? Ya, karena memang kan tadi kita ada mappingnya ya. Tapi walaupun zona aman, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Misalnya antara satu bangku dengan bangku lainnya berjarak minimal 1 meter, kemudian anak-anak pakai masker, begitu ya. Terus kalau memang diperlukan
berdekatan mereka ditambahkan lagi pakai face shield misalnya. Oke. Jadi tetap ya, kalau yang harus tatap muka memang harus tetap sesuai protokol kesehatan. Oke. Jadi mungkin sebagian besar lainnya tetap harus bertahan ini ya, sekolah jarak jauh ya. Iya, sekolah kecuali nanti kasusnya sudah landai dan bahkan tidak ada kasus baru, mungkin kita bisa lebih agak longgar sedikit. Oke, mudah-mudahan bisa segera ya. Nah, kemudian Dok, kalau misalkan untuk yang harus keluar nih, misalkan tetap harus kerja dan sebagainya, kan pasti nggak semuanya punya transportasi pribadi. Mungkin sebagian besar harus menggunakan transportasi umum. Sementara kita tahu kalau misalkan menggunakan angkot, atau bis, atau yang lainnya kan tetap pasti berdesakan. Atau kereta misalkan, KRL. Itu gimana Dok baiknya ya? Solusi untuk yang mau berpergian dengan transportasi umum? Ya, untuk menggunakan transportasi umum itu nggak bisa dihindari. Karena nggak semua orang punya kendaraan pribadi. Tapi itu lagi, sekali lagi, new normal itu mensyaratkan ada protokol kesehatan ini dijalankan. Dan sepertinya Pemda kan juga sudah ngatur kan, bahwa bis itu nggak boleh diisi 100%, hanya 50% supaya orang berjarak. Dan katanya juga di bis akan disediakan hand sanitizer. Dan untuk penumpang diharapkan jangan usahakan menghindari memegang, apakah itu pegangan untuk di bus atau tiang-tiang, itu jangan dipegang, karena kalau semua orang pegang itu dan ada yang tercemar tangannya, itu berpotensi untuk menularkan. Jadi isinya nggak boleh lebih dari 50%. Dan kalau kita tahu mau naik bus atau kereta udah ramai, ya kita harus tahu diri. Jangan dipaksain diri untuk naik bus itu, tunggu bus berikutnya. Mudah-mudahan Pemda itu menyediakan bus dengan frekuensi yang lebih sering supaya orang tetap terbawa. Jadi bukan busnya dikurangi, justru diperbanyak tapi sering, sehingga tidak terjadi antrian yang stagnan. Jadi orang sedikit-sedikit tapi naik terus karena kendaraannya banyak. Idealnya begitu. Ya. Jadi frekuensi yang lebih banyak ya. Kantor juga melakukan adaptasi kebiasaan baru. Misalkan membuat shift absen. Jadi ada kelompok yang absen jam 7, ada kelompok yang absen jam 9, jam 8, jam 9, sehingga orang nggak datang bersamaan. Karena naik lift juga nggak boleh rame-rame kan? Iya. Jadi harus ada dari kedua belah pihak, artinya dari Pemda untuk kendaraan umumnya, dari perusahaan, dari pemilik usaha, kemudian juga dari karyawan sendiri. Jadi ini harus ada titik temu sehingga memungkinkan protokol kesehatan ini dijalankan. Jadi nggak bisa hanya karyawan saja misalnya menjaga dirinya, tapi sistem tidak berubah. Sistem juga harus baru. Itu tadi antara lain sistem kendaraan harus lebih banyak dan lebih sering ininya, rute apa sih istilahnya itu? Ini jalurnya ya, apa? Jalurnya, ya. Oke. Kemudian juga itu tadi di kantor-kantor memberlakukan absen yang berbeda-beda sehingga orang nggak sekaligus datang. Ya. Mungkin diatur tetap bekerja sekian jam per hari, tapi yang ada datang duluan, pulang duluan, datang belakangan, pulang belakangan, dan dengan demikian naik kendaraan umum juga tidak terkonsentrasi di 1 jam, orang banyak berdesak-desakan. Betul. Oh iya betul ya. Ya kalau dibikin shift kayak gitu mungkin akan menghindari terlalu banyak orang di satu lokasi yang sama ya. Misalnya kalau kita bicara transportasi umum ya. Berarti memang perlu kesadaran dari sistem, dari atasan, sampai ke individu juga ya Dok. Misalkan kita sendiri lihat kalau misalnya angkotnya udah mulai penuh ya jangan masuk gitu. Kita tunggu angkot yang lebih sepi atau yang kosong gitu ya. Oke. Butuh kesadaran. Balik lagi butuh kesadaran dari masing-masing juga. Oke. Baik. Dan kalau misalnya kita bicara, ini kan dalam lingkup transportasi ke tempat kerja ya Dok. Seandainya transportasi keluar kota gimana? Misalkan ada protokol, terutama misalkan nih ada yang bertanya dia mau membawa bayinya atau balitanya keluar kota dalam kondisi seperti ini. Itu gimana Dok kira-kira, memungkinkan nggak? Ya keluar kota itu jarak tempuhnya berapa lama? Ya berapa jauh, dan juga lama tempuhnya itu kita lihat juga. Kan dikatakan bahwa semua individu harus pakai masker. Nah kita lihat nih kalau bayi nggak mungkin pakai masker, nggak betah bayi ya. Jadi biasanya disarankan bayi itu pakai face shield, ya. Karena ada face shield khusus bayi ya.
Oh, oke, Ada. oke, oke. Dan di desain itu bagus juga, ada gambar-gambarnya begitu. Jadi cukup bagus ya. Itu pakai begitu, itu bukan saja itu lebih ke arah melindungi bayi. Jadi kalau ada orang batuk sekitarnya, nggak langsung ke saluran nafasnya begitu ya. Jadi bayi nggak bisa pakai masker, tapi mereka pakai face shield. Dan kita juga lihat ini jarak tempuhnya atau lama tempuhnya nyaman nggak buat bayi. Jadi tentu saja orang tua lebih tahu ya tentang kondisi bayinya dan tergantung usia juga. Oke, dan tentunya kalau mau keluar kota juga harus sesuai dengan persyaratannya juga ya. Misalkan kan sekarang saya nggak tahu deh, tetap harus menunjukkan hasil rapid test kayak gitu, Dok? Ya itu sekarang surat edaran dari gugus tugas kan seperti itu. Oke. Jadi ingat untuk teman-teman yang mau berpergian keluar kota ya tetap harus sesuai dengan protokol. Ingat persyaratan yang harus disiapkan ya. Pasti udah ada di mana-mana tuh persyaratannya. Oke. Kalau misalkan ibu hamil, Dok, apakah ada bahaya khusus pada ibu hamil kira-kira? Maksudnya selama pandemi ini? Ya sebetulnya sih sama saja ibu hamil dengan yang lain. Cuman tentu saja karena ibu hamil ini diasumsikan sebagai kelompok yang rentan karena memang dia mengandung anak sehingga dikatakan daya tahan tubuhnya agak sedikit turun dibandingkan sebelum hamil, maka diharapkan ibu-ibu ini lebih menjaga dirinya dan kalau perlu minum suplemen. Oh iya, oke. Berarti dia ibu-ibu hamil termasuk kelompok yang mungkin imunnya lagi turun ya. Jadi termasuk kelompok kelompok yang rentan untuk mudah tertular. Jadi harus lebih memproteksi diri sendiri. Ya. Harus lebih hati-hati. Oke. Berarti ada ibu hamil, lansia. Ya. Oke. Istirahat yang cukup, jaga imunitas, dan kalau perlu pakai suplemen tambahan. Pakai suplemen. Nah, itu sebenarnya ada nggak, Dok, suplemen-suplemen khusus yang bisa meningkatkan imunitas, misalkan kayak jamu gitu, bisa nggak, Dok? Untuk meningkatkan imunitas. Jadi suplemen itu sih boleh apa saja ya. Yang penting mengandung vitamin atau antioksidan lah ya. Kalau yang jelas kan produk dari industri atau farmasi kan ada vitamin, multivitamin ya, ada yang mengandung vitamin C, E atau zinc itu oke banget. Tapi kalau memang mau pakai jamu, nggak apa-apa asal jamu. Kan jamu juga banyak dari, contohnya dari ada kunyit, jahe, dan lain-lain yang sebetulnya itu adalah produk-produk yang berperan sebagai antioksidan. Itu cukup baik juga, nggak masalah ya. Tapi itu bukan obat, lebih ke arah dalam jangka lama akan meningkatkan sistem imun. Baik. Oke, itu ya teman-teman ya. Banyak banget yang pengen tahu soalnya. Berarti kalau misalkan makanan, minuman juga, ya makan-makan yang sehat ya secara umum mungkin, Dok. Ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Jadi vitamin itu berasal dari sayuran dan buah-buahan. Cuman kalian kan anak-anak muda jarang tuh makan buah dan sayur ya. Senangnya makan steak, daging, dan lain-lain. Ya, jadi biasakanlah mulai makan sayur dan buah-buahan. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang jarang makan sayur ya harus dibiasakan biar imunitasnya bisa naik ya. Dan tapi kalau misalnya ini kan untuk orang-orang yang sehat, untuk anak-anak muda yang masih sehat ya, Dok. Misalkan ya itu kita balik lagi bahas tentang kelompok yang rentan, kelompok yang punya masalah dengan imun atau mungkin punya penyakit-penyakit komorbid, penyakit kronis. Itu ada tips-tips khusus nggak, Dok? Yang kira-kira untuk jadi sebenarnya kelompok-kelompok rentan ini yang punya penyakit kronis atau penyakit menaun ini secara umum beresiko untuk mudah tertular. Oleh sebab itu ini adalah kelompok yang harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Jangan membiarkan mereka pergi keluar kalau nggak perlu ke keramaian. Dan juga jangan dikunjungi banyak-banyak oleh orang yang kita tidak tahu status kesehatannya. Karena banyak orang tua tertular dari justru kunjungan orang. Orang tua, orang penyakit menaun nggak keluar, tapi menerima kunjungan. Ada yang seperti itu. Jadi meskipun nggak keluar, tapi kalau menerima tamu juga itu sama aja bahayanya. Nah, dibatasi interaksi. Intinya interaksinya ya, Dok ya. Interaksi. Oke, itu kan teman-teman. Ada tuh videonya, walaupun berkunjung, jadi cucu-cucu mengunjungi kakek neneknya, itu pakai jarak mereka. Jadi hak and pieces itu udah dikurangi.
cuma dari jauh melambaikan tangan, mengucapkan kata-kata manis begitu ya. Aduh, iya sih. Sedih ya rasanya. Ya makanya mari kita sama-sama berusaha melawan COVID ini sehingga tidak separah ini gitu. Walaupun ada jadi kayak penyakit yang lain lah yang 1-2 is okay gitu ya. Tapi jangan seperti sekarang ini menjadi wabah gitu. Karena ini sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul banget dok, setuju banget. Jadi untuk yang masih muda, yang masih sehat ya harus pikirin yang lain juga, jangan hanya mikirin diri sendiri, tapi orang sekitar kalian, terutama orang yang mungkin lansia, orang kakek nenek kalian, ya yang masih bayi juga. Ingat, kalau bisa ya hindari interaksi dulu. Dan jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk menggunakan masker saat kalian keluar, ini penting banget. Banyak yang masih belum menggunakan masker secara teratur, cuman di mulutnya misalkan, atau digantung di telinganya gitu. Nah, itu boleh diingatkan itu. Diingatkan buat dirinya sendiri dan buat orang sekitarnya. Harus ditegur ya. Ada risiko nggak dok sebenarnya untuk menggunakan masker, terutama masker kain mungkin selama berjam-jam? Ya, jadi syaratnya itu masker kain itu kalau sudah basah itu harus diganti. Karena kalau basah malah kuman-kuman yang lain menempel. Nah, jadi nggak bisa pakai masker terus-terusan. Kalau kita sendirian dalam rumah, masker boleh dibuka. Masker itu hanya kalau keluar, kalau berinteraksi dengan orang. Tapi kalau misalnya di taman sendirian, saya pakai masker nggak apa-apa. Karena kan pakai masker itu kita melindungi orang lain. Betul. Jadi kalau kita hanya sendirian, ya nggak pakai masker nggak apa-apa. Cuman kalau kebetulan yang nggak pakai masker itu adalah sebenarnya terinfeksi, nah kalau dia batuk bersin, maka dropletnya nggak ke orang lain, tapi ke benda-benda di sekitarnya. Nah, makanya ada kan protokol yang mengatakan bersihkan benda-benda sekitarmu dengan desinfektan. Oh iya itu ya. Jangan lupa teman-teman. Berarti kalau udah kena basah harus diganti ya. Berarti sebaiknya mungkin setiap hari dicuci ya dok ya. Mungkin kita sebaiknya punya beberapa masker kain ya untuk gonta-ganti setiap hari ya. Jangan menggunakan satu untuk seminggu misalkan. Ada persediaan masker. Kalau bepergian kan pakai masker. Di tas mesti ada persediaan. Oh, oke. Amit-amit kalau kenapa-kenapa ya masker yang kita pakai ya bisa langsung ganti dengan yang di tas gitu ya. Oke, betul. Masker kan murah sekarang. Iya, udah banyak banget. Banyak jadi bisnis juga kan, jadi udah berlimpah. Yang mahal dulu kan? Mahal dulu ya. Berarti kalau misalkan olahraga itu gimana dok? Tetap harus pakai masker nggak? Misalkan jogging keluar. Ya, kalau joggingnya beramai-ramai mestinya pakai. Karena kalau salah satu di antara yang jogging itu adalah pasien COVID, itu pada saat dia bernafas, apalagi bernafas cepat, itu sebagian droplet bisa keluar kan. Bisa keluar dan terbawa angin, begitu keluar terbawa angin akan mengenai orang yang terdekat. Jadi olahraga walaupun pakai masker dan tetap berjarak diminta. Jaraknya bukan 1 meter lagi, dikatakan kalau bisa minimal 4 meter. Jadi menghindari kalau droplet itu terbawa angin. Oh, oke. 4 meter ya? Termasuk kalau misalkan lagi naik sepeda juga ya? Naik sepeda rame-rame itu? Iya. Oh, oke. Tapi kalau kita naik sepeda gitu kan dok, itu kan termasuk olahraga yang mungkin agak moderat ya? Moderat sampai mungkin butuh intensitas yang agak tinggi gitu. Kita pasti akan ngos-ngosan, keringetan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan masker, apakah dia berpengaruh terhadap? Itu sih agak aman ya pakai masker ya. Tapi kita tahu kan masker juga di kiri kanannya juga ada celah kan. Jadi tetap usahakan tetap selalu menggunakan masker ya. Kalau walaupun pakai masker, lalu batuk, tertiup angin itu lebih sih. Apalagi pakai sepeda kan ada gaya itu tuh yang mempercepat angin ya. Ya, betul. Oh, oke. Kecuali kita benar-benar sendirian ya, Dok. Jogging atau naik sepeda benar-benar sendirian, nggak ada orang lain sama sekali, baru boleh copot maskernya ya. Iya. Oke. Tapi tetap harus disimpan ya. Barangkali habis itu ketemu sama orang langsung pakai lagi, kayak gitu kan? Pakai lagi. Ya. Okay, kan prinsipnya saling melindungi. Saling melindungi. Oke.
Berarti gitu ya sebenarnya tata cara olahraga di luar ya. Maksudnya banyak banget soalnya yang bertanya, banyak yang mau berolahraga di luar seperti biasa. Tapi ya kemarin termasuk di GBK ya sempat kita lihat ada foto itu berapa tuh, ada ribuan orang ya jogging bareng di GBK ya beberapa minggu yang lalu. Nah itu sangat Ya disayangkan makanya sih. karena masyarakat nggak disiplin, akhirnya di stop kan nggak boleh lagi Di stop Car Free lagi. Day. Iya Iya, itu termasuk Car Free Day. karena Oh, udah nggak boleh lagi ya dibuat dok? mereka nggak disiplin. Oh iya 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 iya. Oh ya itu sih dibuka sekali terus langsung ternyata nggak bisa teratur ya. Ya udah berarti Ya intinya kalau mungkin misalnya kita ngetes doang ya, dilihat ngetes dong. masih disiplin nggak gitu. Ternyata Iya banyak iya yang nggak benar. disiplin. Oke, jadi ingat ya teman-teman kalau mau kembali lagi seperti semula, bisa jogging lagi, bisa car free day lagi, segala macam seperti semula ya kita harus kompak, disiplin kata kuncinya, biar kita bisa bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Gitu ya. Jadi Betul banget. pikirin kita secara keseluruhan, kita senegara bisa kembali seperti Ya, semula secepatnya kayak gitu. kalian nih anak-anak muda yang bisa mengubah ini. Kadang-kadang orang tua udah susah dikasih tahu ya, tapi kalian yang muda-muda bisa mengubah, memberikan nasihat kepada yang lain ya. Jadi kita berharaplah sama anak-anak muda bisa menyelesaikan ini. Amin, amin. Mungkin ini pertanyaannya sudah habis, Dok. Mungkin dari Dokter Elina ada yang mau tambahkan lagi mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman. Iya, hanya mengingatkan saja ya, Dokter Rehan ya. Tolong ingatkan kembali, kebetulan Anda kan ini mungkin bisa dibilang udah masuk influencer ya, banyak followersnya ya. Tolong ingatkan teman-teman lagi untuk patuh dengan protokol kesehatan, karena ini tujuannya adalah pencegahan. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, gitu kan? Betul. Dokter Ren lihat sendiri bagaimana orang berjuang di rumah sakit untuk bisa sembuh, itu sungguh tidak nyaman sama sekali. Jadi jangan sampai sakit ya. Jadi upaya pencegahan harus dilakukan karena pencegahan jauh lebih baik daripada sakit dan diobati ya. Jadi pencegahan itu mudah sekali. Kalau keluar pakai masker, berjarak dengan orang lain kira-kira 1 meter, dan rajin-rajin cuci tangan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan begadang. Anak muda nih sering begadang. Dan satu lagi, jangan merokok ya. Itu penting, jangan merokok ya. Kemudian juga harus menjaga agar tidak stres. Karena stres ini juga bisa lama-lama menurunkan sistem imun. Dan kita tahu kalau sistem imunnya turun, kuman atau virus apapun bisa berjangkit. Dan terakhir adalah jangan mudah termakan oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Jadi kalian kan sangat-sangat update ya, sangat-sangat melek teknologi. Jadi kalau terima informasi, cari sumbernya, ini benar atau tidak. Karena banyak sekali sekarang orang yang termakan hoax atau menerima sesuatu dan akhirnya menjadi misinformasi. Dan ini tentu saja akan merubah perilaku. Begitu ya. Tolong sampaikan ya. Siap. Terima kasih banyak, Dokter. Tuh, teman-teman semuanya, mungkin sekian dari perbincangan saya dengan Dokter Elina mengenai COVID-19 dan juga new normal. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan referensi baru untuk teman-teman yang mungkin selama ini masih bingung ya. Dan tolong banget teman-teman bisa sampaikan pesan-pesan ini ke kerabatnya, ke keluarganya, kolehannya, dan sebagainya, biar kita bisa bersama-sama sadar, bersama-sama kompak ya, sekali lagi, dan disiplin untuk bisa berjuang mencegah penyebaran COVID-19, biar kita bisa segera menyelesaikan pandemi ini. Gitu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dok.